will. Film ini bercerita tentang balas dendam gadis kecil setelah ayahnya dibunuh di depan matanya. Selama 15 tahun dia menunggu dan merencanakan rencana terepik untuk balas dendam pada si pembunuh. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Missing You. Cerita dimulai dengan sebuah persidangan yang riuh. Gi-bom, seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 7 orang, hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. 5년의 총알. Keluarga korban yang hadir di pengadilan tidak bisa menerima keputusan itu. Salah satu orang yang hadir bernama Detektif Dai bahkan hampir menghajar Gi-bom. Dengan penuh amarah dia berjanji akan memasukkan Gi-bom kembali setelah dia bebas 15 tahun lagi. Kerusuhan pun tidak terhindarkan di dalam ruangan sidang. Suasana menjadi kacau dan keamanan harus turun tangan untuk meredakan situasi. Di tengah keributan itu, terlihat seorang anak perempuan bernama Hejo. Ayahnya adalah salah satu korban Gi-bom. Kala itu, Hejo kecil hanya bisa diam, tapi matanya menyimpan kepedihan yang dalam. Dia mengamati dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan keadilan yang dipertontonkan di depan matanya. Setelah persidangan usai, Detektif Dai melihat Hejo duduk sendirian di jalan. Gadis kecil itu meratapi kepergian ayahnya. Kini dia harus hidup sendiri karena orang tuanya telah bercerai dan ibunya juga sudah memiliki suami baru. Kisah kemudian mundur 3 bulan ke belakang. Saat itu, ayah Hejo yang seorang detektif menggantikan Detektif Dai yang menyelidiki sebuah kasus. Dia pulang ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen penting. Namun saat dia turun dari taksi, seseorang langsung naik ke taksi itu. Beberapa langkah kemudian, ayah Hejo baru menyadari bahwa dia terluka. Pemuda yang naik taksi tadi ternyata telah menusuk lehernya. Dalam keadaan sekarat, ayah Hejo berusaha pulang ke rumah. Dengan sisa tenaga, dia menyeret tubuhnya mendekati Hejo yang sedang tertidur. Dia memanggil nama Hejo dan berusaha mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tapi nafasnya habis sebelum sempat membangunkan sang anak. Pagi harinya, Detektif Dai dan rekan-rekannya mendatangi rumah Hejo. Hari itu adalah hari ulang tahun ayah Hejo. Tapi saat Detektif Dai memanggil, tidak ada yang menjawab. Dia pun masuk ke dalam rumah dan menemukan bekas darah banyak sekali di lantai. Detektif Dai segera bergegas ke dalam dan pemandangan yang dia lihat sangat mengerikan. Hejo sedang duduk bersama ayahnya dengan kue ulang tahun. Hejo merayakan ulang tahunnya bersama ayahnya yang tidak lagi bernyawa. 15 tahun berlalu, Gi-bom akhirnya bebas dari penjara. Tak ada yang menjemputnya dan hanya Detektif Dai lah yang menunggu. Dia lalu melemparkan sebungkus makanan ke arah Gi-bom. Gi-bom bersikeras bahwa dia bukan pembunuh ayah Hejo. Tapi Dai tidak percaya, dan seperti janjinya dulu, Detektif Dai akan berusaha mencari bukti baru dan memasukkan Gi-bom ke penjara lagi. 인정되면 연락하고. Sementara itu, Hejo telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Dia bersekolah di sekolah musik dan hidup seperti orang biasa. Meski sebenarnya luka kehilangan sang ayah masih sangat membekas. Setiap hari dia menulis catatan untuk ayahnya dan menempelkannya di dinding. Hejo juga dikenal ramah dan baik hati. Dia sering membantu orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan bekerja paruh waktu sebagai petugas kebersihan di kantor polisi tempat ayahnya dulu bekerja. Dan para polisi juga begitu menerimanya seperti anak mereka sendiri. Kita kembali ke Detektif Dai. Dia memberi tugas kepada Detektif Yu untuk mengawasi Gi-bom. Di sini dia akan dibantu oleh detektif baru yang bernama Cha. Saat bertanya bagaimana Gi-bom dulu ditangkap, Detektif Yu mengaku sudah lupa karena kejadiannya 15 tahun yang lalu. Dan yang dia ingat, Gi-bom selalu membunuh dengan sadis, yaitu kepala korban ditutup kantong plastik, dicekik atau bahkan diikat menggunakan rantai anjing.
Di tempat lain, Gibom membawa wanita penghibur di kamarnya untuk memuaskan emprit kecilnya. Namun, hanya 5 menit kemudian, wanita itu keluar dengan wajah jengkel. Gibom ternyata memiliki selera yang kasar dan membuat wanita itu menjadi tidak nyaman. Wanita itu kemudian masuk ke mobil, di mana temannya sudah menunggu lama. Temannya ini mengejek lalu pergi untuk buang air kecil. Ternyata Hejo kebetulan juga berada di dekat situ. Dia pun melihat seorang pria sedang buang air kecil. Tiba-tiba seorang pria bernama Minsu mendekat dan dengan sengaja kencing di sepatu pria itu. Lalu Minsu tiba-tiba membunuhnya. 죽을래? 이 씨발 새끼. Si wanita penghibur yang lengah di dalam mobil juga menjadi korban. Dia tidak menyadari ada orang lain yang masuk ke mobilnya dan nyawanya pun tidak selamat. Keesokan harinya, polisi menyelidiki pembunuhan yang terjadi semalam. Masyarakat pun menjadi panik karena terjadi lagi pembunuhan berantai. Detektif Yu dan Detektif Cha yang semalam berada di dekat lokasi sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka tidak yakin jika pelakunya adalah Gibom, karena semalam dia tidak pernah keluar dari apartemennya. Gibom baru terlihat keluar pada pagi hari. Sayangnya, kamera CCTV tidak menjangkau lokasi pembunuhan. Meski begitu, polisi tetap membawa Gibom untuk diinterogasi. Gibom bersikeras bahwa semalam dia hanya menonton TV di rumah dan tidak terlibat dalam kejadian itu. Karena tidak ada bukti yang kuat, Detektif D terpaksa melepaskannya. 풀어줘. Saat Gibom akan pergi, dia tidak sengaja menabrak Hejo. Gibom pun membantu Hejo yang terjatuh, lalu diam-diam mengamati kartu pengenal Hejo sebelum pergi. Detektif D yang masih penasaran meminta anak buahnya untuk menyelidiki lebih lagi kasus Gibom ini. Dia ingin menemukan orang-orang yang dulu melaporkan kejahatan Gibom. Hari berganti malam, di sebuah apartemen, seorang ibu-ibu baru saja pulang ke rumah. Suaminya yang mau kondom meminta uang terus. Dan saat sang istri menolak, suaminya marah lalu memukulinya. Hejo yang kebetulan melihat kejadian itu dari apartemennya ikutan merasa marah. Setelah suaminya itu pergi dengan membawa uang, Hejo mendatanginya. Dia meminta pria itu berhenti menyiksa sang istri, tapi pria itu mengabaikannya. Tanpa pikir panjang, Hejo langsung menghajar pria itu dengan brutal. Hari berganti, Gibom sedang jogging di pagi hari. Dia melihat mobil para detektif yang mengintainya. Alih-alih menghindar, Gibom justru mendatangi mereka. Dia mengatakan bahwa mereka harus berhenti mengikutinya karena dia tidak membunuh 2 orang kemarin. Setelah itu, Gibom pun melanjutkan joggingnya. Namun di tengah olahraganya, dia melihat kerumunan orang yang ternyata ada seorang pria yang tewas terbunuh lagi. Gibom pun mencoba mendekat. Namun dari kejauhan dia melihat seseorang yang terlihat mencurigakan. Orang itu menyadari bahwa Gibom memperhatikannya, lalu perlahan pergi dari tempat kejadian. Gibom mencoba mengejarnya, tapi orang itu sudah menghilang di antara keramaian. Sementara itu, Hejo baru saja pulang ke rumah dengan nafas terengah-engah. Terungkap bahwa pria yang dia hajar hingga tewas semalam ternyata adalah suami baru ibunya. Baginya, pria itu pantas mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Sekarang kita beralih ke kantor polisi. Para detektif dibuat bingung dan hanya 2 hari setelah Gibom bebas dari penjara, sudah ada 3 orang yang tewas. Detektif D meminta surat penangkapan untuk Gibom. Tapi sayangnya tidak ada bukti kuat yang bisa menghubungkannya dengan tragedi itu. Scene lalu beralih ke sosok Minsu. Dia adalah seorang pria yang sebelumnya menghabisi wanita penghibur dan temannya. Kesehariannya bekerja sebagai pemotong daging dan kini berniat mengincar Gibom. Hari itu, Minsu menyusup diam-diam ke apartemen Gibom. Gibom yang sedang ada di dalam segera menyadari ada seseorang yang mencoba masuk dan dia pun bersembunyi. Sesaat kemudian, Minsu berhasil masuk dan mengendap-endap mendekati ranjang. Lalu saat akan menusukkan pisaunya, ternyata ranjang itu kosong. Minsu pun mengecek kamar mandi, menyalakan lampu, dan membuka pintu dengan hati-hati.
Tapi kini Gibom sudah bersiap. Begitu pintu akan dibuka, Gibom dengan cepat menusukkan pisaunya yang langsung mengenai tangannya. Di saat yang sama, pintu apartemen diketuk oleh Detektif Dai. Karena tidak ada jawaban, Detektif Dai langsung masuk dan melihat Gibom yang terlihat gugup. Detektif Dai semakin curiga melihat ada pisau di dekatnya. Dia juga merasa ada orang lain di balik pintu. Dia pun berbalik badan dan bersiap menembak. Tapi Minsu sudah menghilang tanpa jejak. Sekarang kita kembali ke masa lalu. Terungkap bahwa Minsu dan Gibom dulunya adalah teman lama. Namun, sejak keduanya saling mengenal, mereka ini menunjukkan tanda-tanda psikopat. Mereka sering menyiksa dan membunuh hewan dengan sangat kejam. Dan di saat dewasa, persahabatan mereka hancur ketika Minsu merebut pacar Gibom. Sejak saat itu, mereka pun bermusuhan dan saling menghabisi satu sama lain. Di sisi lain, polisi menemukan riwayat panggilan telepon dari Gibom. Ternyata dia sering menghubungi dan menelpon banyak nomor, tapi hanya mencari nama Minsu. Detektif Dai juga menemukan bahwa Minsulah orang yang dulu melaporkan kejahatan Gibom. Detektif Dai memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Minsu ini, karena dia yakin Gibom sedang memburunya. Sementara itu, Gibom bingung karena polisi tiba-tiba berhenti mengintainya. Dia pun akhirnya menemukan alamat tempat Minsu bekerja dan siap untuk mendatanginya. Di tempat lain, Hejo datang ke toko hewan dan membeli kalung anjing berukuran besar. Dia juga memesan banyak botol meskipun tujuannya masih tidak diketahui. Sementara itu, Gibom menemui Minsu di toko daging. Suasana pun berubah menjadi mencekam. Keduanya saling memandang dengan penuh kebencian dan aura menghabisi sangat terasa kuat. Gibom bertanya padanya, mengapa setelah berselingkuh Minsu malah melaporkannya ke polisi? Minsu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa pacar Gibomlah yang mendekatinya. Saat mereka siap bertarung, Gibom tiba-tiba memberi kesempatan untuk mempersiapkan pertarungan yang adil. Lalu Minsu pun pulang ke rumah. Dia curiga karena lampu apartemennya mendadak mati dan ada pecahan beling di lantai. Ternyata itu adalah ulah Hejo yang ternyata sudah menunggu. 누구세요? 안 넘어졌네. Hejo lalu melemparkan kabel listrik ke pecahan botol dan membuat Minsu tersetrum hingga meninggal. Sementara itu, Gibom baru sampai di apartemen. Dia yang sudah mengantuk mencoba untuk rebahan di kasur. Tapi dia merasa ada yang aneh. Ternyata di sebelahnya ada jasad Minsu yang sudah meninggal, terikat plastik dan mengenakan kalung anjing. Gibom bingung, tapi tiba-tiba Hejo muncul dari belakang dan menyakitinya dengan pisau. Hejo lalu mengikat rantai ke leher Gibom hingga dia pingsan. Gibom yang pingsan mulai tersadar oleh suara sirine polisi. Saat Detektif Dai masuk, dia hanya menemukan jasad Minsu. Sedangkan Gibom sudah menghilang. Polisi pun menyusuri gedung dan menemukan korban lain. Dai yakin jika ini adalah ulah Gibom. Di kamar lain, seorang pria terluka parah yang seharusnya dibawa ke ambulan. Tapi ternyata Gibomlah yang ada di dalamnya. Dia pun menghajar petugas ambulan dan dengan kejam menghabisi mereka semua. Kini Gibom berhasil bebas. Esoknya, petinggi kepolisian marah besar karena kinerja timnya yang buruk termasuk Detektif Dai. Mereka mengumumkan imbalan bagi siapapun yang bisa menangkap Gibom. 네, 알겠습니다. 뭐야? 빨리빨리 움직여. Sementara itu, Hejo merasa telah menang. Dia ingin menonton orkestra dan memesan tiket. Hidupnya terasa tenang setelah balas dendamnya terbalaskan. Dia bahkan merajut sial untuk perpisahan pada semua polisi yang dia kenal. Saat akan mengirim sial rajutan itu, dia melihat koran yang memberitakan Gibom berhasil kabur dan masih menjadi buron. Di sisi lain, Gibom juga marah karena seseorang telah menghabisi Minsu yang sudah dia siapkan untuk dibunuh. Gibom lalu menelpon sebuah redaksi, mengaku bahwa dia bukan pembunuh para korban itu. Dia mulai menyelidiki siapa sebenarnya pelaku yang menjebaknya. Dia pun masuk ke sebuah warnet untuk mencari informasi. Di sana, dia malah merokok yang membuat operator warnet menegurnya.
Namun, saat operator menyadari wajah Gibom, dia memilih diam dan menghubungi polisi. Gibom akhirnya mulai menemukan titik terang tentang siapa yang mencoba menjebaknya. 20대 여자 날 아느냐? Sementara itu, Detektif Dai dan Detektif Cha mendatangi warnet. Operator menunjukkan meja tempat Gibom duduk, tapi Gibom sudah bersembunyi. Detektif Dai menembak ke atas yang membuat pengunjung panik. Dia meminta semua pengunjung berbaris untuk diperiksa. Saat mengecek satu persatu, Detektif Dai akhirnya menemukan Gibom. Namun Gibom melawan dan berhasil kabur setelah perkelahian sengit. Sedangkan Detektif Cha yang menunggu di luar panik dan tidak siap menghadapi Gibom. Gibom pun melukai Cha dan kabur menggunakan mobil polisi. Detektif Dai segera menghubungi rekan-rekannya. Seluruh tim polisi dikerahkan untuk mencari Gibom malam itu. Namun, Gibom malah datang ke kantor polisi dengan mobil polisi yang dia curi. Dia masuk dengan mudah menyamar sebagai anggota. Sementara itu, Hejo juga masih berada di kantor polisi dan membereskan barang-barangnya. Disitulah dia melihat Gibom ada di sana. Di sisi lain, Gibom berpura-pura menjadi polisi dan berhasil mendapatkan info tentang Hejo dari petugas CCTV yang baru. Di saat yang sama, dia mendapatkan alamat Hejo dan segera pergi. Hejo yang menyadari Gibom akan ke rumahnya, pergi ke toko hewan dan membeli kalung anjing lagi. Detektif Cha yang terluka parah lalu dibawa dengan ambulan. Petugas marah karena mobil Detektif Dai yang selama ini dia cari ternyata ada di kantor polisi. Detektif Dai sendiri tampak frustasi. Sedangkan di rumah Hejo, dia menemukan catatan yang bertuliskan, mereka yang bertarung melawan monster akan berubah menjadi monster juga. Hari semakin malam, Gibom semakin mendekati rumah Hejo. Dia pun masuk dengan hati-hati. Saat dia menekan bel, lampu tiba-tiba mati. Hejo pun menyerang dan pertarungan sengit pun terjadi. Mereka saling menyakiti dan Hejo tahu dari cara Gibom itu dialah pembunuh ayahnya 15 tahun yang lalu. 대단한 주의력인데? 15년 동안이나 기다리고. Di sisi lain, polisi bergegas menuju rumah Hejo setelah mengetahui bahwa Gibom telah mendapatkan alamatnya. Hejo terus berlari menghindar dan Gibom terus mengejarnya tanpa henti. Malam itu jalanan dipenuhi polisi dan suara sirine terdengar di mana-mana. Sedangkan Hejo akhirnya tertangkap oleh Gibom. Gibom mengatakan bahwa Hejo harus dihukum karena berani mengambil mangsanya. Namun, Hejo berhasil melukai Gibom dan berlari sambil menghubungi Detektif Dai. Namun karena terluka dia pun kembali tertangkap. Gibom menenggelamkannya berkali-kali tapi Hejo masih bisa melawan. Hejo akhirnya berhasil kabur dan sampai di sebuah taman. Gibom yang terluka juga masih bisa mengejarnya. Bukannya takut, Hejo malah berdiri di ayunan. 뭐하냐? Dia melemparkan sial rajutannya ke arah Gibom dan memintanya untuk memberikannya kepada Detektif Dai setelah dia dihabisi. Namun Gibom tentu saja menolak. Di akhir film, Hejo memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia berkata bahwa karena Gibom, dia telah menjadi monster. Dan sekarang, dia akan menghukum dirinya sendiri. Hejo memasang rantai anjing ke lehernya sendiri dan menyatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Dia telah menghabisi semua orang yang bersalah termasuk dirinya sendiri. Gibom hanya bisa terdiam dan tidak mampu berkata-kata. Saat polisi tiba, mereka histeris melihat Hejo yang sudah tidak bernyawa. Gibom akhirnya ditangkap dan di persidangan seluruh polisi hadir mengenakan syal yang dibuat oleh Hejo sebagai penghormatan terakhir. Gibom pun dijatuhi hukuman mati. Film berakhir dengan pesan dari Hejo, satu-satunya alasan iblis menang adalah karena orang baik tidak melakukan apa-apa. Dan film pun tamat.